Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waida Turiska Rahma Solihah dari kelas 12 IPS. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia mengenai bab kebijakan pembangunan pemerintahan Presiden Soekarno. Di bab 3 ini ada dinamika politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Di dinamika politik ada deret presiden, ada peta kekuasaan politik, ada peran Presiden Soekarno, ada pembebasan Irian Barat dan politik luar negeri. Di dinamika ekonomi ada sistem ekonomi terpimpin dan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang akan kita bahas saat ini yakni pembebasan Irian Barat. Hal yang melatar belakangi pembebasan Irian Barat ini yakni yang pertama ada Belanda tidak mau menepati hasil KMD. Yang kedua, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat ada dua, perjuangan diplomasi dan perjuangan konfrontasi. Perjuangan diplomasi ini, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta konferensi Kolombo pada 1954 dan konferensi Asia Afrika pada 1955. Dan Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960 tetapi mengalami kegagalan. Sedangkan yang di konfrontasi politik itu ada dua, yakni konfrontasi ekonomi dan konfrontasi militer. Pada tahun 1956, Indonesia membatalkan hasil KMD. Pada 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada konfrontasi ekonomi, membatalkan hutang-hutang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden, serta menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda atau KLM dan perusahaan pelayaran atau NHM pada 1958. Untuk konfrontasi militer, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, serta pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Selain ada pembebasan Irian Barat, ada juga konfrontasi Malaysia, yakni pada 27 Mei 1961 oleh Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Setelah itu ada Indonesia keluar dari PBB. Hal ini terjadi pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia telah menyatakan bahwa keluar dari PBB. Hal-hal yang melatar belakangi yakni PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Dan apa yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Yakni Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai sebagai berikut. Uang kertas Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100.
serta pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang dan selain itu, nilai rupiah meningkat. Menekan laju inflasi didasarkan oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 dengan cara membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Dan yang terakhir ada deklarasi ekonomi. Dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian disusun dengan 14 peraturan pelaksanaan atau peraturan 26 Mei. Prioritas deklarasi ekonomi adalah mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, dan memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Mengapa dalam perkembangannya mengalami kegagalan? Karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.